Hai hai hai, perkenalkan nama saya Julita Melansentia dari Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Saya dari kelas PBSIA 2020 dengan NIM 20050760005. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Kuena Hadi Putri SSSPD MPD selaku dosen saya mata kuliah keterampilan membaca yang telah mensupport saya untuk membuat video ini. Jadi ini adalah video ke-6 saya untuk mata kuliah keterampilan membaca yang akan membahas tentang membaca interpretatif. Oke, pembahasan pertama tentang pengertian membaca interpretatif. Jadi, sebagaimana dikutip oleh Tarigan dalam bukunya pada tahun 1982, pada dasarnya membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut terhadap pembacanya. Pembahasan kedua tentang tujuan dan maksud pengarang. Yang pertama tentang tujuan. Jadi, sebagaimana dikutip oleh Tarigan dalam bukunya pada tahun 1982, terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita. Yang kedua, tentang maksud pengarang. Jadi, maksud pengarang adalah seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Dalam setiap tipe tulisan terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Pembahasan ketiga tentang fakta atau fiksi. Jadi, perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Pembahasan keempat tentang sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh atau karakter trait. Kata ciri, sifat atau trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat reflektif, yang sedikit atau sama sekali. Pembahasan kelima tentang reaksi emosional. Jadi, kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional sesuatu karya tulis. Di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu reaksi emosional sang pembaca pada anibea tipe karya sastra. Yang kedua, reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Emosi mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik dalam penyelesaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Pembahasan ke-6 tentang gaya bahasa. Jadi, berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang, antara lain aliterasi, antanaklasis, antitesi, kiasmus, oksimoron, paralepsis, paronomasia, silepsi, dan zeugma. Pembahasan ke-7 tentang dampak cerita. Jadi, keempat istilah ini mengandung makna struktur, gerak, atau laku dalam suatu fiksi atau drama. Dan menurut Edelstein dan Pipal,
yang dikutip oleh Tarigan dalam bukunya pada tahun 1982 mengungkapkan bahwa alur mengikuti pola tradisional dengan unsur-unsur yang terlibat, yaitu pertama, exposition, kedua, complication, ketiga, rising action, dan yang keempat, turning point. Sehingga dapat disimpulkan, membaca interpretatif bertujuan agar kita mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang, apakah itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut. Jadi, kita sebagai pembaca harus pahamin apa maksud dan tujuan bacaan yang kita baca, agar ada yang kita dapat dan pelajari di situ. Baik, sekian video ke-6 saya untuk mata kuliah keterampilan membaca yang membahas tentang membaca interpretatif. Jadi, see you on the next video guys. Bye-bye.